Kampanye terbuka Partai Golkar di Makassar dengan juru kampanye Ketua Umum Partai Golkar Yusuf Kala dihadiri oleh ribuan kader dan simpatisan Golkar Sulawesi Selatan. Sementara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri berkampanye di daerah istimewa Yogyakarta di Bantul. Mega menyampaikan pidato politik di dalam rapat tertutup PDI Perjuangan. Informasi selengkapnya akan disampaikan Rahel Marimbuna dari Makassar dan Anissa Sastrowilogo dari Bantul, Yogyakarta. Kita ke Makassar dulu bersama Rahel Marimbuna. Baik Rahel, bagaimana jalannya kampanye terbuka Partai Golkar di Makassar? Ya Prabu, kampanye rapat umum terbuka yang dilaksanakan oleh Partai Golkar di Makassar sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah telah berakhir dan ribuan massa yang menghadiri kampanye ini di lapangan Karebosi juga telah meninggalkan lokasi tempat berlangsungnya kampanye. Kampanye rapat umum Partai Golkar di Makassar dihadiri oleh juru kampanye nasional sekaligus Ketua Umum DPP Partai Golkar Yusuf Kala telah berakhir dan kampanye berlangsung sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah. Sebelumnya sejak pagi ribuan simpatisan dan juga kader Partai Golkar Makassar dan juga beberapa daerah di sekitar kota Makassar datang ke Karebosi dengan terlebih dahulu melakukan konvoi keliling kota Makassar dan banyaknya massa sempat juga mengakibatkan kemacetan arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan khususnya di sekitar lapangan Karebosi. Dan Yusuf Kala di hadapan ribuan massa simpatisan dan kader Partai Golkar dalam orasinya Ketua Umum DPP Partai Golkar memaparkan prestasi pemerintah selama 4,5 tahun terakhir ini yang tidak lepas dari peranan Partai Golkar karena sejumlah kader Golkar duduk di dalam pemerintahan. Untuk itu, Yusuf Kala mengajak kepada pemilih untuk kembali memberikan kepercayaan kepada Golkar agar Golkar bisa meningkatkan prestasi yang telah dicapainya. Dan berikut petikan orasi Ketua DPP Partai Golkar Yusuf Kala. Alhamdulillah, bangsa ini sudah damai. Tidak ada lagi pertengkaran, tidak ada lagi konflik-konflik negeri ini. Semua karena upaya kita bersama. Ekonomi kita sudah berkembang baik. Masalah-masalah pangan sudah baik. Pendidikan kita berkembang dengan baik. Kesehatan kita berkembang dengan baik kemajuannya. Karena itulah maka kita semua harus bersama-sama terus-menerus mendukung bekerja untuk bangsa itu. Itulah kenapa kita bergabung dalam Partai Golkar ini. Setuju? Ya. Karena itulah salah satu syarat untuk maju berkembang ialah kita semua kembali memilih Golkar dengan sebaik-baiknya agar kader-kader yang berdiri tadi ini dapat terpilih menjadi anggota DPR lagi. Setuju? Prabu. Saja agenda Yusuf Kala di Makassar pagi tadi. Prabu. Rahel. Ya Rahel, apa saja agenda Yusuf Kala di Makassar pagi tadi? Ya Prabu, sebelumnya Yusuf Kala pagi tadi juga melakukan kunjungan terlebih dahulu di rumah sesepuh Partai Golkar yang juga adalah tokoh masyarakat di Sulawesi Selatan, Yassin Limpo. Dan kunjungan JK ini merupakan kunjungan silaturahmi karena menganggap Yassin Limpo merupakan gurunya. Dan selain melakukan silaturahmi, Yusuf Kala juga di Makassar mengunjungi makam orang tuanya, yaitu di pemakaman Bontoala. Dan Yusuf Kala juga menyempatkan diri untuk mengunjungi korban kebakaran yang terjadi kemarin di Kelurahan Macini Gusung. Dan kepada Wali Kota serta Gubernur Sulawesi Selatan, Ketua Umum DPP Partai Golkar ini meminta agar kepada korban kebakaran didirikan rumah susun sewa atau rumah susun milik. Dan setelah mengikuti atau menghadiri kampanye rapat umum ini, Yusuf Kala langsung menuju ke bandara dan selanjutnya Yusuf Kala hari ini juga langsung terbang menuju ke Palembang untuk mengikuti kampanye rapat umum yang berlangsung di sana hari ini. Prabu. Baik, ini kita beralih ke Bantul, Yogyakarta bersama Anissa Sastrowilogo. Anissa, bagaimana jalannya kampanye PDI Perjuangan di Bantul?
Ya, Prabu, baru saja Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri selesai memberikan pidato politik di depan ribuan kader dan simpatisan PDIP yang hadir dalam rapat tertutup di Gedung Graha Purbabuana Bantul, Yogyakarta. Dalam pidato politiknya, Megawati berulang kali mengingatkan para kader dan simpatisan PDIP untuk berhati-hati terhadap kecurangan yang mungkin terjadi pada pemilu 2009, terutama kecurangan yang menggunakan teknologi canggih. Di depan sekitar 5.000 kader dan simpatisan PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri dalam pidatonya menyemangati para pengurus PDIP Bantul untuk memenangkan pemilu 2009. Menurutnya perjuangan PDIP untuk kesejahteraan rakyat harus terus dilakukan. Usaha untuk memperoleh dukungan yang dilakukan para kader menurut Megawati harus pula dibarengi dengan kewaspadaan akan kecurangan-kecurangan dalam pemilu, karena usaha dan kerja keras seperti apapun tidak akan ada hasilnya bila terus dicurangi. Sementara itu pemirsa, pada pemilu 2004 lalu PDI Perjuangan menempati urutan teratas perolehan suara di daerah istimewa Yogyakarta. Untuk kursi DPR RI, PDI Perjuangan memperoleh 503.321 suara, sementara perolehan suara DPRD Provinsi PDIP juga menempati urutan teratas dengan rincian kota Yogyakarta 59.758 suara, Bantul 151.336 suara, Kulon Progo 49.840 suara, dan Sleman 104.288 suara, serta Gunung Kidul 99.839 suara. Dari jumlah tersebut, maka PDIP terbukti memiliki pendukung terbanyak di Bantul dan Sleman. Karena itulah dua tempat tersebut dipilih Megawati Soekarno Putri untuk menghadiri kampanye terbuka di Yogyakarta kali ini. Dan usai memberikan pidato politik di Bantul, rencananya siang hari ini usai makan siang, Megawati Soekarno Putri akan menghadiri rapat terbuka di lapangan Degung Sleman, Yogyakarta, yang juga diperkirakan akan dihadiri ribuan kader dan simpatisan PDI Perjuangan. Demikian, Prabu. Baiklah, Anissa Sastrowilogo melaporkan langsung dari Bantul, Yogyakarta, dan sebelumnya Rahel Marimbuna dari Makassar, Sulawesi Selatan.